adalah keadaan yang C, karena posisinya paling jauh dari poros atau dari baut tersebut. Makin jauh posisinya dari baut tersebut, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, yang paling sulit tentunya adalah keadaan yang A. Keadaan A ini adalah keadaan di mana lengan gayanya, posisi lengan gayanya itu paling dekat dengan poros, sehingga momen gayanya bernilai paling kecil dibandingkan posisi B dan C. Adapun arahnya, biasanya untuk torsi ini ada arahnya karena dia termasuk besaran vektor, di mana kalau arah putaran bendanya itu searah jarum jam, maka tandanya plus. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam, maka tandanya negatif. Variabel kedua yang kita bahas di dinamika rotasi ini adalah momen inersia. Untuk momen inersia, tentunya inersia ini berhubungan sama hukum Newton yang sudah dipelajari saat kelas 10. Inersia itu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi kalau bendanya tetap diam, dia akan cenderung tetap diam, dia malas untuk bergerak. Nah, tapi kalau benda tersebut dalam keadaan bergerak, dia akan tetap mempertahankan keadaan geraknya, dia malas untuk berubah, istilahnya di sini. Makin besar momen inersia tentunya, benda tersebut agak susah untuk bergerak, tapi kalau makin kecil momen inersianya, dia justru lebih mudah untuk berputar. Adapun momen inersia ini biasa dipengaruhi oleh beberapa macam. Yang pertama massa bendanya, yang kedua bentuk bendanya. Nanti untuk momen inersia ini tergantung dari bentuk bendanya. Apakah itu bola pejal, apakah itu silinder pejal, ataukah itu batang panjang seperti biasa. Kemudian hal ketiga yang mempengaruhi besarnya momen inersia ini ketiga adalah letak sumbu putar. Dan yang terakhir ini adalah jarak ke sumbu putar benda atau lengan gaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk contohnya nanti saja ya, ini saya belum berikan contohnya, nanti saya langsung ke contoh soal dan pembahasan saja. Oh, sebentar. Adapun untuk momen inersia di sini, biasanya di dalam beberapa soal dibedakan jadi dua macam, bisa sistemnya sistem partikel. Sistem partikel itu biasanya ada beberapa benda yang tentunya diketahui masanya. Partikel di sini bukan berarti masanya sangat kecil, enggak. Hanya saja di sini susunan masanya tersebar merata. Yang kedua, momen inersia untuk benda tegar, ini tergantung bentuk bendanya seperti apa. Nanti kita bahas. Nah, untuk momen inersia benda tegar kurang lebihnya seperti ini. Kalau untuk silinder pejal, momen inersianya setengah mr². Walaupun besaran setengah mr² ini bukan semata-mata diperoleh langsung dari mananya, cuman ini saya skip saja, langsung saya berikan rumus jadinya saja, langsung saya berikan konstanta jadinya saja. Untuk silinder pejal, di mana poros melalui pusat, ini biasanya kita gunakan untuk katrol, besar momen inersianya adalah setengah mr². Kemudian kalau butuhnya cincin ini poros melalui pusat, maka besar momen inersianya mr², di mana M itu adalah massa, R itu adalah jari-jarinya. Kalau untuk bola pejal di mana poros melalui pusat juga, maka besar momen inersianya 2/5 mr². Dua lagi ini yang sering dipakai, tongkat ini ada dua macam, tongkat poros melalui tengah, bisa, atau tongkat di mana porosnya di ujungnya.
Kalau untuk tongkat, di mana porosnya melalui tengah, artinya porosnya di tengah-tengah, dipaku, seolah dipaku di tengah-tengah, maka besar momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Sebaliknya kalau tongkat, di mana porosnya di ujung, entah itu ujung sisi kiri atau sisi kanan, maka besar momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Bisa kita lihat bahwa ketika tongkat porosnya di tengah sama porosnya di ujung, nah, ini akan lebih stabil, tentunya lebih stabil untuk poros di tengahnya. Makanya ketika porosnya di tengah, dia akan lebih bergerak bebas dibandingkan poros di ujung. Oke. Variabel ketiga yang kita bahas di dinamika rotasi ini adalah energi kinetik rotasi. Untuk energi kinetik rotasi, ketika sebuah benda itu melakukan gerak rotasi, gerak berputar, maka tentunya akan menghasilkan energi yang kita sebut sebagai energi kinetik rotasi. Di mana energi kinetik rotasi tersebut namanya EKR. EKR ini kalau dirumuskan setengah I omega kuadrat, di mana I-nya itu adalah momen inersia, kemudian omega itu adalah kecepatan sudutnya. Sehingga kalau kita jabarkan di sini, untuk kecepatan sudut, sudah kita bahas di gerak melingkar, perumusannya V per R, maka EK rotasi ini setengah I V per R kuadrat. Kemudian untuk EK translasi, ini bukan EK total ya, EKT ini adalah EK translasi. Translasi itu proses pergeseran ke kiri sama ke kanan, ke atas ke bawah. Maka EK translasi di sini perumusannya setengah mv kuadrat. Sehingga kalau ada benda yang menggelinding itu melakukan dua proses sekaligus, proses translasi sama proses rotasi. Sehingga energi kinetiknya di sini double. Double artinya energi kinetiknya berasal dari rotasi dengan translasi. Perumusannya ada di slide, silahkan dilihat saja. Terakhir ini mengenai hukum. Maaf Bu, saya potong Bu. Saya numpang nanya ini tanggal ujiannya diundur jadi tanggal 22 ya Bu? Diundur tanggal 22. Kan tadinya 15 kan ya? Iya, tadinya tanggal 15. Mungkin ya karena satu hal atau dua hal, ternyata kayaknya sih belum siap sih kalau tanggal 15 Maret, makanya diundur. Oh, oke. Makasih Bu. Kenapa lebih seneng apa lebih lama? Kayaknya lama banget gitu ya. Nggak, maksudnya kayak lama banget Bu. Kayak udah tinggal satu lagi aja kan. Kayak lama banget aja jadinya. Oke, hukum kealaan energi mekanik. Hukum kealaan energi mekanik, di mana energi mekanik di posisi manapun, selama tidak dipengaruhi oleh adanya gaya luar, tidak diganggu istilahnya di sini, maka berlaku hukum kealaan energi mekanik, di mana energi mekanik di A ini akan sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik EP plus EK, jangan lupa EK-nya di sini bukan hanya Nah, terakhir ke intinya di sini. Untuk beberapa proses dinamika rotasi, ada kalanya misalkan sistem Quaternion seperti ini, kalau sebelumnya kita bahas mengenai hukum Newton, sistem seperti ini biasanya kita abaikan putaran katrolnya, sehingga percepatannya tentunya lebih besar karena tidak dipengaruhi oleh gesekan di sini. Tapi kalau untuk dinamika rotasi di sini, gerak rotasi ini tidak kita abaikan,
sehingga gaya gesekan antara tali dengan katrol ada, maka percepatannya tentunya akan lebih kecil dibandingkan percepatan di hukum Newton biasa. Untuk dinamika rotasi berlaku seperti ini ya, torsi sama dengan I kali alfa. Torsi momen gaya, I-nya momen inersia, alfanya percepatan sudut. Terakhir ke bagian ini, momentum sudut. Momentum itu adalah suatu ukuran di mana benda tersebut dikatakan sulit untuk berhenti atau dihentikan. Tentunya kalau momentumnya semakin besar, ya maka benda tersebut sulit untuk dihentikan geraknya. Tapi kalau momentumnya kecil, tentunya lebih cenderung gampang untuk dihentikan. Untuk perumusannya L, lambangnya L, momentum sudut L, perumusannya tinggal I kali omega. Kalau penjabaran yang MVN kan penjabaran saja. Kalau I-nya itu mr kuadrat tadi, sistem partikel kita menggunakannya ya, mr kuadrat, omeganya V per R. Maka perumusannya untuk momentum sudut kurang lebih seperti ini, MVR. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Gambar 1 sama gambar 2. Ketika di gambar 2 ini posisi tangannya merapat, ketika di gambar 1 posisi kedua tangannya direntangkan sempurna. Ketika direntangkan sempurna ini tentunya memiliki momen inersia yang cukup besar karena ada jarak antara poros tubuhnya sama tangannya, sehingga di sini memiliki momen inersia yang lebih besar dibandingkan momen inersia di gambar kedua. Kalau momen inersianya besar, tentunya kecepatan sudutnya semakin kecil. Nah, kalau ini momen inersianya semakin kecil, maka kecepatan sudutnya semakin besar. Artinya kalau kita bandingkan antara gambar 1 sama gambar 2, tentunya gerakannya lebih cepat, putarannya lebih cepat di gambar yang kedua. Karena momen inersianya kecil, kecepatan sudutnya yang dihasilkan justru semakin besar. Tapi keadaan gambar 1 sama gambar 2 ini tentunya memiliki momentum sudut yang sama. Artinya momentum sudut yang sama itu butuh tenaga yang sama besar untuk menghentikan gerak di gambar 1 sama gambar kedua ini. Kalau prosesnya seperti ini, tadi berlaku hukum kelan momentum sudut di mana momentum sudut pada posisi gambar 1 ini akan sama besar dengan momentum sudut di gambar yang kedua. Oke, sepertinya sudah itu saja. Sehingga kita beralih ke soal-soal di mana saya menyiapkan 10 soal, kita bahas bersama-sama. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan torsi atau momen gaya. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban sehingga ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika ada gaya yang bekerja di sistem digerakkan dengan gaya sebesar F, F di sini besarnya 280 Newton, kira-kira sistemnya bergerak atau tidak? Nah, kalau sistem bergerak, kira-kira momen gaya yang bekerja di sistemnya berapa? Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja dari sistem. Ada F, yang nilainya 280 Newton. Kemudian ada massa 2 kilo. Massa 2 kilo ini tentunya akan menghasilkan gaya sebesar 2 Newton karena percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu jangan lupa tongkat ini memiliki massa
memiliki massa sebesar 3 kilo, maka ada gaya berat di tengah-tengahnya sebesar 30 Newton. Dari gaya ini, dari ketiga gaya ini tentunya akan menyebabkan sistem berputar, di mana arah putaran yang dihasilkan oleh gaya 30 Newton dan 2 Newton ini sama, arah putarnya searah jarum jam. Lihat porosnya di O ya, porosnya di O, dipaku di O. Maka kalau kita goyangkan, kita usik dia dengan gaya ke bawah, tentunya arah putaran toketnya akan berputar searah jarum jam. Sehingga tandanya plus di sini. Lalu kalau kita usik dia, usik tongkatnya ini dengan gaya ke atas, tentunya arah putaran tongkatnya berlawanan jarum jam. Sehingga tandanya min. Maka dari itu besar torsi ketika porosnya di O, dipaku di O, D cross F, ada 3 macam gaya yang bekerja di sini. 2 Newton, 30 Newton ini maaf, belum diperbaiki ya, 30 Newton sama 280 Newton. Untuk 2 Newton di sini, tandanya plus, plus itu arah putaran yang dihasilkan dari 2 Newton arahnya searah jarum jam, maka plus 2 Newton dengan jarak antara 2 Newton tersebut sampai poros O sebesar 40 cm atau 0,4 meter. Lalu yang 30 Newton, ini 30 Newton ya, bukan 3 Newton. Yang 30 Newton jaraknya 0,2 meter. Dari mana ini 0,2 meter? Dari setengah panjang batangnya. Terakhir, yang 280 Newton, jarak antara gaya tersebut dengan porosnya sebesar 5 cm, kita ubah ke meter, 0,05 meter. Maka dari itu, kita jumlahkan 2 kali 0,4, mohon maaf ini 20 ya, bukan 2 Newton ya. Ini saya salah, nanti diperbaiki. Ini 20 Newton, 20 kali 0,4, 8, 30 Newton kali 0,2, 6, 290 kali 0,05, ini 4 min 14. Sehingga torsi yang dihasilkan adalah 0. 0 ini artinya keadaan tokatnya tidak bergerak atau tidak berputar. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Sebelum beralih ke nomor 2. Tidak ada, maka kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu seolah-olah tadi tongkat panjang, kalau di sini seolah-olah ini adalah frame foto dengan ukuran 40 cm kali 20 cm. Di frame foto ini ada 4 macam gaya bekerja, 30 Newton, 5 Newton dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal, lalu 20 Newton dan 10 Newton ini di poros, tepat di porosnya, tepat di tengah-tengahnya. Besar momen gaya yang bekerja pada benda di atas jika benda diputar terhadap poros O. Poros O itu maka kita paku posisinya di O. Karena porosnya di O, maka gaya 10 Newton ini tentunya tidak mengakibatkan sistem tersebut berrotasi. Maka hanya ada 3 macam gaya yang menyebabkan sistemnya berrotasi. Yang 5 cos 37 sama 5 sin 37. Kita proyeksikan dari gaya 5 Newton itu, maka besar torsi porosnya di O, kita tulis torsi O, D cross F atau F cross D, ada 4 macam ya, gaya yang bekerja mempengaruhi putaran sistemnya. Yang pertama 5 sin 37. Kalau 5 sin 37 ini kita berikan gayanya.
terhadap poros O, maka arah putaran sistemnya tentunya berlawanan arah jarum jam. Frame foto ini kita usik dia dengan gaya ke atas 5sin37, maka arah putaran frame-nya akan berputar berlawanan jarum jam. Maka tandanya di sini min 5sin37. Jaraknya sampai poros O ini sebesar 20 cm. Setengah dari 40 ya, setengah dari 40 cm. Karena sekali lagi F-nya harus tegak lurus dengan lengan gayanya. Lalu kalau kita berikan gaya 5 cos 37, gaya cos 5 cos 37, kalau kita berikan gayanya dengan poros O, tentunya akan mengakibatkan sistem berputar searah jarum jam. Maka di sini tandanya plus. Lengan gayanya yang mana? Lengan gayanya tentunya yang sebesar setengah dari 20 cm ini. Harus tegak lurus lengan gayanya. 0,1 meter. Kalau diberikan gaya 20 Newton tentunya akan mengakibatkan sistem berputar searah jarum jam pula dengan lengan gayanya sebesar 0,1 meter. Ingat yang tegak lurus ya. Lalu terakhir yang 30 Newton. Kalau kita usik sistem ini ke atas dengan gaya 30 Newton akan bergerak searah jarum jam. Adapun lengan gayanya atau jarak sampai porosnya sebesar 20 cm. 20 cm ini bukan 20 cm yang ini, tapi setengah dari 40 cm. Maka diperoleh nilai torsinya sebesar plus 7,8. Ini mohon koreksinya kalau saya ada kesalahan penjumlahan, mohon dikoreksi juga ya. 5 kali sin 37, sin 37 ini 0,6 ya. 0,6 kali 5, 3 kali 0,2, 0,6. 5 cos 37 itu 0,4 kali 5, 4, 0,8 kali 5, 0,4 kali 0,1, 0,4 hasilnya. 20 kali 0,1, 2, 30 kali 0,2 itu hasilnya 6. Maka diperoleh torsi di O-nya sebesar plus 7,8. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 2? Sebelum beralih. Nggak ada, Bu. Oke, sebentar. Sambil saya tulis dulu tadi yang harus dirawat di nomor 1 ya. Untuk nomor 3. Nomor 3 ini ada sistem partikel. Ada 3 partikel dengan massa masing-masing M sama 3M. Di mana jarak masing-masingnya itu bisa dilihat di gambar. Kira-kira dari sistem tersebut, kalau sistemnya diputar dengan poros sumbu X. Poros sumbu X ini, maka partikel sepanjang sumbu X tidak akan bergerak. Yang bergerak hanyalah partikel sepanjang sumbu Y saja. Maka dari itu, momen inersia kalau porosnya di sumbu X, ditulisnya IX, besarnya. Untuk momen inersia sistem partikel, sigma mr kuadrat, karena sistemnya yang bergerak, partikelnya yang bergerak hanyalah partikel di sepanjang sumbu Y saja, maka hanya ada satu partikel di sini yang akan bergerak dengan poros sumbu X, MA kuadrat, M-nya 1 kg, A-nya adalah 5 cm. 5 cm ini kita ubah ke dalam satuan meter. Dikuadratkan jangan lupa, sehingga diperoleh nilainya 25 kali 10⁻⁴ kg meter kuadrat. Ini kalau kita buat notasi ilmiah,
nilainya 2,5 kali squat minus 3 kg meter kuadrat. Sehingga jawabannya yang B. Ini kalau porosnya adalah poros sepanjang sumbu X. Bagaimana kalau porosnya sepanjang sumbu Y? Ini sebagai tambahan saja ya. Kalau momen inersia porosnya poros sumbu Y, maka besarnya momen inersia kita tuliskan IY. Karena porosnya sepanjang sumbu Y, maka partikel di sumbu Y ini tidak bergerak. Yang bergerak adalah partikel sepanjang sumbu X-nya. Ada 3M dengan M. Di mana 3M ini jarak sampai sumbu X-nya A. Lalu untuk partikel M, jarak sampai sumbu Y-nya adalah 2A. Kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Lalu kalau porosnya adalah poros O ini di tengah-tengah, titik 0,0, maka otomatis yang akan berputar ketiga partikel ini akan berputar semuanya. Maka dari itu besar momen inersianya ada 3 partikel yang berputar, M kali 2A dikuadratin, plus 3M kali A dikuadratin, plus M kali A kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanyakan? Nomor 3. Baik, tidak ada. Maka dari itu bisa saya lanjut. Nomor 4. Oke. Masuk ke dinamika rotasi. Kalau biasanya di hukum Newton F sama M kali A, kalau ini torsi I kali omega. I kali W. Diberikan gaya F ke bawah sisi kiri, maka katrol tersebut akan berputar berlawanan jarum jam. Tentunya di sini akan ada kecepatan sudut yang dihasilkan dari sistem. Diketahui gayanya F, kemudian momen inersia katrolnya beta, kecepatan sudutnya alfa, jari-jari katrolnya adalah R. Ditanya F-nya berapa? Masih dalam bentuk variabel. Ketika diberikan gaya F, tentunya akan menimbulkan torsi sehingga katrol akan berputar, di mana torsi tersebut nilainya sebesar I kali alfa. I-nya kita ubah menjadi beta, torsinya F kali R. F kali R sama dengan beta kali alfa. Biasanya kalau dalam bentuk penulisan Yunani seperti ini, kita awali dengan alfa, bukan beta ya. Sehingga besar gaya F-nya, F sama dengan alfa kali beta per R, atau alfa kali beta kali R pangkat min 1. Jawabannya yang D. Oke. Lanjut ya ke nomor 5. Kalau nomor 4 tadi masih pemanasan saja. Ke nomor 5 ini intinya. Walaupun ke intinya ini nanti saya berikan juga rumus cepatnya. Tapi ini akan saya awali dengan rumus panjangnya dulu. Sistem katrol dengan 2 buah benda M1 sama M2, di mana M1-nya 2 kilo dan M2-nya 6 kilo. Dihubungkan dengan katrol yang bermassa 4 kg. Percepatan dan besar tegangan tali T1 dan T2 adalah, untuk penyelesaiannya kita gambarkan dulu gaya yang bekerja di sistem. Karena ada massa, maka ada gaya berat di situ. W1 sama W2 arahnya selalu ke bawah. Nah, kemudian dihubungkan oleh tali, maka ada aksi reaksi antara tegangan tali dari katrol sama aksi reaksi terhadap M1 sama M2. Lalu nilai tegangan tali di sini tidak sama ya, karena ada gesekan di situ. Kalau biasanya di hukum Newton nilai T1 ini akan sama dengan besarnya T2 karena tidak ada gesekan. Katrolnya
tidak berotasi, hanya bertranslasi, translasi juga enggak ya, hanya tidak berotasi. Tapi kalau untuk sistem seperti ini kita anggap ada rotasi di katrol karena adanya gesekan antara tali dengan katrolnya. Untuk T1 ke atas yang berwarna merah ini punya massa M1-nya, kemudian yang berwarna hijau ke bawah ini punya katrolnya. Begitu pula yang T2 ini, T2 yang warna ungu ke atas ini punyanya aksi punya si M2, kemudian reaksinya ini yang berwarna hijau ke bawah ini punya katrolnya. Kita tinjau untuk proses translasinya seperti apa, proses rotasinya seperti apa. Kita ulangi dulu dengan proses translasinya. Translasi itu berarti bagian katrolnya kita potong saja. Untuk benda M1 ini arah geraknya ke atas. Kita potong di sini. Hanya sampai nilainya, hanya sampai berwarna merah sama ungu ini, yang hijaunya tidak kita hiraukan. Karena M1 ini ke atas geraknya, maka sigma FY-nya T1 min W1. Yang searah dengan geraknya plus yang berlawanan min. T1 min W1 sama dengan M1 kali A. T1-nya belum tahu, T1 min 20 Newton. Dari mana 20 Newton? Karena masanya 2 kilo. Sama dengan 2A. Sehingga diperoleh persamaan pertama atau persamaan kedua, terserah ini. Untuk variabel T1 ini besarnya 20 plus 2A. Ini belum selesai. Kita lihat lagi untuk proses benda M2-nya. Untuk M2, arah geraknya ke bawah. Maka sigma FY-nya W2 min T2. Sama dengan M2 kali A. W2-nya 60 Newton karena masanya 6 kilo. Sehingga akan diperoleh persamaan kedua untuk T2 ini besarnya 60 min 6A. Ini adalah proses untuk translasinya. Sebelum beranjak ke rotasi, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Ini yang T1 min W atau W min T? Tidak ada. Beralih ke sistem rotasinya. Bagaimana dengan sistem rotasinya? Kalau untuk rotasinya kita potong saja, hanya bagian katrolnya. Katrol ini dipengaruhi oleh gaya tarikan T1 sisi kiri ke bawah dengan ditarik oleh gaya T2 sisi kanan ke bawah sama-sama arahnya. Karena ditarik tentunya akan terjadi proses rotasi katrolnya, maka akan ada momen gaya di situ, di mana sigma torsinya sama dengan I kali alfa. Kenapa sigma torsi? Karena ada dua gaya yang bekerja di katrolnya, T1 sama T2. Nah, ini plus minusnya dari mana? Kita tarik dengan gaya T2 ke bawah, maka tentunya katrol akan bergerak searah jarum jam. Maka di sini plus T2 kali R untuk momen gayanya. Lalu kita tarik dengan gaya T1 ke bawah. Tentunya katrol akan bergerak berlawanan jarum jam. Sehingga di sini min T1 kali R. Sama dengan momen inersianya. Biasanya untuk inersia ini, sistem katrol kita pakainya silinder pejal setengah MR kuadrat. Lalu percepatan sudutnya kita dapatkan dari gerak melingkar yang sudah ada kemarin. Tinggal A per R saja. A ini adalah kecepatan linearnya. Kalau alfa percepatan sudut, kalau A biasa percepatan linier. Kita obrak-abrik dulu di sini. R bagian ini bisa kita coret dengan R kuadratnya.
maka menyisakan R saja. Lalu T2R min T1R kita kurung kurawal saja karena ada variabel yang sama yaitu R. Maka diperoleh persamaan T2 min T1 dikurung kali R sama dengan setengah MK. MK ini adalah massa katrol kali R kali A. Untuk variabel R-nya bisa dicoret ini karena sistem perkalian dan pembagian, bisa kita coret nilai R-nya. T2-nya sudah ada dari persamaan sebelumnya, dari persamaan translasinya 60 min 6A, T1-nya 20 plus 2A, sama dengan setengah kali 4 kali A, karena massa katrolnya 4 kg. 60 min 6A dikurang 20 min 2A, sama dengan 2A. 40 min 8A sama dengan 2A. A-nya sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Itu baru nilai percepatan, belum nilai tegangan talinya. Dari percepatan ini kita substitusi ke dalam persamaan T1 sama T2 sehingga menghasilkan nilai tegangan tali keduanya sebesar 36 Newton, nilai T1-nya sebesar 28 Newton. Baik, ada pertanyaan sebelum saya ke cara cepatnya? Nah, kalau cara cepatnya yang ini. Cara ringkasnya ya. Nah, cara cepatnya seperti ini. Untuk sistem katrol seperti itu, maka besar percepatan yang akan dihasilkan besarnya G dalam kurung M2 min M1 per M1 plus M2 plus setengah MK. Tentunya di sini M2-nya lebih besar dibandingkan M1. Dari perumusan ini, tinggal kita inputkan saja nilai G-nya 10, nilai M2-nya 6 kilo, M1-nya 2 kilo, massa katrolnya 4. Sehingga diperoleh nilai percepatannya sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Ini hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Yang sudah kita bahas pakai cara yang agak panjang itu. Ternyata dengan cara yang ringkas ini hasilnya sama saja. Terserah nanti mau pakai yang mana kalau ketemu soal seperti ini. Lalu untuk tegangan tali kita peroleh dari sistem translasi. Tetap harus pakai translasi biasa, nggak bisa pakai cara cepat. Untuk sistem translasi, benda M1-nya ke atas, maka sigma F-nya T1 min W. Untuk yang M2, geraknya ke bawah, maka sigma F-nya W2 min T2. Sama seperti tadi ya. Nah, udah. Ada yang mau tanyakan? Kalau pakai cara panjang yang tadi, kalau pakai cara cepat yang seperti ini. Oke, tidak ada ya. Untuk nomor 6. Nomor 6 ini ada posisi seorang menari balet, posisi A sama posisi B, di mana posisi A ini tangannya ditelungkupkan, kemudian posisi B ini direntangkan kedua tangannya. Selama proses ini, kira-kira yang berlaku dari pernyataan A, B, C, D, E, yang sudah pasti benar yang mana? Ingat, saat merentangkan kedua tangannya, tentunya akan menghasilkan momen inersia yang besar, tapi justru kecepatan sudutnya semakin kecil. Putarannya kencang. Sebaliknya, kalau saat tangannya ditelungkupkan, maka momen inersianya justru kecil, tapi akan menghasilkan kecepatan sudut yang besar.
Dan dari kedua sistem ini akan berlaku hukum kekalahan momentum sudut. LA sama dengan LB. Jawaban A, B, C, D, E yang benar itu adalah yang E. Momen inersia A lebih kecil daripada momen inersia B, IA lebih kecil IB, tapi LA-nya sama dengan LB. Kalau ada tambahan omeganya, ya omega A lebih besar daripada omega B. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Ke nomor 7, masih membahas mengenai momentum sudut. Sebuah roda katrol bermassa 3 kg dan berdiameter 20 cm. Katrol tersebut berotasi pada porosnya. Jika momentum sudut katrolnya sebesar 2,4 kali 10 minus 2 kg meter kuadrat per sekon, kecepatan sudut katrol adalah diketahui massa 3 kg, jari-jari 10 cm, dan L-nya, momentum sudut katrolnya 0,0024 atau 2,4 kali 10 min 2. Ditanya omega sudutnya, kecepatan sudut atau omeganya berapa? Jawab, L sama dengan I kali omega. Jangan lupa ini katrol. Kalau katrol maka besar momen inersianya setengah mr kuadrat. L sama dengan setengah mr kuadrat kali omega. 2,4 kali 10 minus 2 sama dengan setengah kali 3 kali 0,1 dikuadratin kali omega. 2-nya dikalikan 2,4, maka diperoleh 4,8 kali 10 minus 2 sama dengan 3 kali 10 min 2 kali omega. Omeganya 1,6 radian per sekon. Oke, sekali lagi mohon dikoreksinya kalau ada kesalahan penjumlahan, kesalahan pengurangan, pembagian, perkalian. Betul, Bu. Oke. Nomor 8. Nomor 8 ini ada dua piringan, piringan A sama piringan B yang berjari-jari sama. Hanya saja besar putarannya ini berbeda. Untuk gambar 1 ini belum disatukan, masih piringan A saja, masih CDA saja yang diletakkan di sistem, yang diputar hanya masih CDA saja, di mana CDA ini memiliki massanya 100 gram, kecepatan putar atau kecepatan sudutnya sebesar 3pi radian per sekon. Kemudian piringan kedua atau piringan B ini yang bermassa 200 gram, jari-jarinya sama, diletakkan di atas piringan A, ini gambar yang kedua. Nah, kalau piringan A sama B ini disatukan di sistem, kemudian diputar, maka kecepatan putar kedua piringan tersebut berapa kira-kira? Tentunya ketika disatukan antara piringan A sama piringan B ini akan menghasilkan kecepatan sudut yang sama besar. Karena satu poros. Untuk gambar 1 sama gambar kedua ini berlaku hukum kekalahan momentum sudut L1 sama dengan L2. L1 itu hanya piringan A saja, L2 itu piringan A sama piringan B disatukan. L1 sama dengan L2. I1 omega 1 sama dengan E2 kali omega 2. I1 omega 1 kita jabarkan lagi. IA omega A plus IB omega B. Tentunya untuk omega B di sini kan 0 karena belum disatukan.
Lalu yang keadaan keduanya IA omega A aksen ditambah IB omega B aksen. Sekali lagi disatukan, maka omega aksennya akan sama dengan omega B aksen. Untuk piringan kita nggak usah mempedulikan momen inersianya besarnya berapa. Saya pakai momen inersia sistem partikel saja. Karena kan nanti kalaupun kalian mau pakai silinder pejal, bentuknya setengah mr kuadrat kan bisa dicoret-coret, sama saja hasilnya nanti. Saya pakai di sini pakai sistem partikel saja, momen inersianya mr kuadrat, sehingga MA kali RA dikuadratin kali omega A ditambah 0. 0 itu karena belum disatukan dengan piringan B, sama dengan MA RA kuadrat kali omega A aksen ditambah MB kali RB kuadrat kali omega B aksen. Sekali lagi, omega aksennya di sini nilainya sama seperti omega B aksen. Atau omega aksen saja. Maka diperoleh sisi kirinya sebesar 300 pi, sisi kanannya sebesar 300 kali omega aksen. Maka omega aksennya sebesar pi radian per sekon. Nah, yang D. Baik, ada yang bertanya? Tidak ada. Bisa saya lanjutkan lagi di nomor 9. Kita sudah memasuki energi kinetik, rotasi, dan translasi. Di dalam soal, sebuah silinder pejal menggelinding dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kalau satuannya meter per sekon itu adalah kecepatan linearnya, bukan kecepatan sudu. Jika massa silinder pejal adalah 2 kilo dan jari-jari silinder pejalnya 4 cm, berapakah energi kinetik totalnya? Kalau ditanyakan energi kinetik total, kalau yang ditanyakan energi kinetik total, maka tentunya di situ dengan eka translasi. Diketahui massa 2 kilo, V 2 meter per sekon, R-nya 4 cm. Ditanya eka totalnya, eka total merupakan penjumlahan antara eka translasi dengan eka rotasi. Eka total sama dengan eka translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, eka rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat. Untuk I atau untuk momen inersia silinder pejal, nilainya setengah mr kuadrat, omega-nya kita ubah ke dalam perumusan V per R, dikuadratin di sini, maka variabel R-nya bisa kita hilangkan, sehingga eka totalnya sebesar setengah mv kuadrat plus 1/4 mv kuadrat. Atau eka totalnya 3/4 mv kuadrat. Kita inputkan saja nilai M dan V-nya. M-nya 2 kilo, V-nya 2 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah 6 Joule. Oke. Insya Allah ini udah yang terakhir, nomor 10. Ada sistem menuruni bidang miring. Siapa yang menuruni bidang miring? Itu adalah silinder pejal. Silinder pejal menuruni bidang miring dengan gerak menggelinding tanpa slip. Menggelinding tanpa slip itu artinya ada pengaruh gesekan sehingga gerakannya bukan hanya translasi tapi juga rotasi. Bergerak dari A sampai B tanpa kecepatan awal di titik A. Tentukan besarnya kecepatan linear silinder pejal saat sampai di dasar bidang miring. Sampai di B ini berapa besarnya? Karena tidak ada pengaruh gaya dari luar, tidak ada gesekan udara luar, adanya gesekan bidang saja ya. Tetap saja berlaku hukum kekalan energi mekanik
EMA sama dengan EMB. EMA ketika di posisinya di puncaknya tanpa kecepatan awal, maka EK-nya 0. EP-nya MGHA. Posisi di B, EPB ditambah EKB. Posisi B ini adalah dasar bidang miring. Maka tidak memiliki nilai energi potensialnya 0. EP-nya 0 plus EKB-nya ada 2 proses. Screen-nya nggak ada, Bu. Oh, share screen nggak ada. Ya, karena tadi sebentar. Oke, sudah ada ya share screen-nya ya. Oke, saya ulang kembali. Untuk EP di B ini kan 0 karena di dasar bidang miring. Tapi EK-nya ada. Sebaliknya ketika di A, dia EP-nya ada, tapi EK-nya tidak ada karena tanpa kecepatan awal. Semuanya ada variabel M di sini, maka variabel M ini bisa kita coret semuanya. Sehingga tinggal diperoleh G kali H sama dengan 3/4 VB kuadrat. 3/4 dari mana? Setengah ditambah 1/4. Maka VB sama dengan akar 4 GH atau GHA per 3. Atau VB sama dengan 2 akar GH per 3. Nah, ini kan belum ada di kunci jawaban ini. Kalau tidak ada, kita, kalau di matematik itu rasionalkan ya. Kita pakai sistem rasionalkan akarnya. Dua per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka diperoleh nilainya 2/3 akar 3 GH. Jawabannya yang B. Itu kalau cara panjangnya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya ke cara cepatnya? Tak ada. Kalau tak ada, sekarang ke cara cepatnya nih. Kalau untuk cara cepatnya, sekali lagi cara cepat ini bisa kita gunakan ketika ada salah satu kecepatan, entah itu kecepatan awal atau kecepatan akhirnya 0 gitu ya. Kalau cara cepatnya seperti ini. Besar kecepatan saat di B ini akan sama dengan akar 2GH per 1 plus K. K-nya di situ yang mana sih, Bu? K-nya? K-nya yang mana? Biasanya untuk silinder pejal, itu kan besar momen inersianya setengah mr kuadrat. Maka nilai K di sini adalah setengah. Maka di situ nilai K di situ adalah konstanta yang mengikuti variabel momen inersia. Kalau untuk bola pejal, ya nilai K-nya 2/5. Kenapa 2/5? Karena I bola pejal 2/5 mr kuadrat. Kita selesaikan saja pakai cara cepat. Akar 2GH
per 1 plus K. Karena bentuknya silinder pejal, maka nilai K-nya setengah. Dapat V sama dengan akar 2GH per 3,5. 3/2, sorry. 1,5 atau 3/2. Sama dengan akar 4GH per 3. Nah, kita rasionalkan. Kali akar 3, hasilnya, kalikan akar 3 per akar 3, hasilnya 2/3 akar 3GH. Oke, baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Makasih, Bu. Tidak ada. Udah itu saja sih